Di sini kita masuk pada materi perbandingan. Kita masuk pada materinya. Klik. Nah, di sini ada perbandingan atau rasio. Nah, artinya itu perbandingan dua besaran, dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Nah, rasio dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A banding B. Nah, tanda titik dua ini itu artinya bukan pembagian ya, melainkan tanda dari rasio atau perbandingan. Nah, rasio itu dapat ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Artinya, perbandingannya harus dibuat sekecil mungkin. Contohnya 3 banding 9. Kita sederhanakan, kita bagi 3 menjadi 1 banding 3. Nah, kita ambil contoh nih. Itu perbandingan banyak gelas susu dengan coklat. Nah, pada gambar ada 4 gelas susu dan 6 gelas coklat. Nah, banyak gelas yang berisi susu dan banyak gelas yang berisi coklat, yaitu 4 banding 6. Kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Nah, kita ambil contoh lagi nih. Ada 3 kotak berwarna hijau dan 1 kotak berwarna kuning. Nah, dapat kita tulis bahwa kotak berwarna hijau sebanyak 3/4 dan kotak berwarna kuning sebanyak 1/4. Nah, dan perbandingan banyak kotak hijau terhadap kotak kuning adalah 3 banding 1. Nah, dari contoh soal sebelumnya, itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, pecahan selalu menyatakan perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan. Dan rasio itu membandingkan dua ukuran atau jumlah benda. Kita masuk pada menyederhanakan perbandingan. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan itu mirip dengan menyederhanakan pecahan, yaitu dengan dua cara, yaitu FPB dan juga faktor prima yang sama. Kita masuk pada cara yang pertama, yaitu FPB. Ini kita ambil contoh, itu bukan Kanya ya, melainkan Erina. Erina memiliki 10 kelereng dan Chania memiliki 20 kelereng. Nah, berapakah perbandingan kelereng Erina terhadap Chania? Kita tulis terlebih dahulu perbandingannya, yaitu 10 banding 20. Nah, angka yang dapat membagi mereka sama banyak atau FPB-nya yaitu 10. Maka kita bagi kedua bilangan dengan 10. Dapat perbandingan kelereng Erina terhadap Chania yaitu 1 banding 2. Nah, ini dapat kita artikan bahwa perbandingan 1 dan 2 artinya setiap Erina memiliki 1 kelereng, maka Chania mempunyai 2 kelereng, dan seterusnya. Cara kedua yaitu faktor prima yang sama. Kita ambil contoh lagi nih. Angeli mempunyai 48 pensil dan Gabriel mempunyai 72 pensil. Berapakah perbandingan pensil Angeli dengan Gabriel? Nah, untuk menjawab menggunakan cara ini, kita buat dulu tabelnya. Kita masukkan 48 dan 72. Nah, faktor prima terkecil antara 48 dan 72 yaitu 2. Kita bagi mereka berdua dengan 2. Dapat 24 dan 36. Kita bagi lagi 2 sampai hasilnya 6 dan juga 9. Nah, 9 ini kan tidak bisa dibagi 2. Nah, maka faktor prima yang sama dari 6 dan 9 yaitu 3. Kita bagi 6 dan 9 dengan 3 didapat 2 dan 3. Nah, maka perbandingan pensil Angeli terhadap pensil Gabriel adalah 2 banding 3. Nah, kemudian kita masuk pada menyamakan satuan. Ini kita ambil contoh nih. Erina berangkat dari rumah ke sekolah dengan waktu 1 jam. Destriana berangkat dari rumah ke sekolah dengan waktu 45 menit. Maka berapa perbandingan waktu mereka? Nah, kita buat perbandingannya, yaitu waktu Erina banding waktu Destriana. Kita masukkan waktu Erina yaitu 1 jam dan waktu Destriana 45 menit. Nah, kita lihat bahwa kedua satuannya berbeda nih. Waktu Erina memiliki satuan jam dan waktu Destriana memiliki satuan menit. Nah, maka harus kita samakan. Kita pilih mau diubah ke jam atau ke menit. Nah, di sini saya pilihnya ke menit. Kenapa? Agar mudah perkalian, agar lebih mudah karena menggunakan perkalian. Nah, diketahui bahwa 1 jam itu 60 menit. Maka 60 menit banding 45 menit. Nah, kedua satuan sudah sama nih. Maka satuannya dapat kita hilangkan. Maka dapat menjadi 60 banding 45. Kita sederhanakan, kita bagi 15 dengan cara-cara yang sebelumnya.
dapat perbandingannya 4:3. Maka perbandingan waktu Erina terhadap Destriana yaitu 4:3. Nah, ternyata perbandingan itu mempunyai jenis-jenisnya, yaitu ada 2 jenis, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai ini artinya perbandingan antara 2 besaran, di mana jika salah satunya bertambah, maka nilai yang lainnya juga akan bertambah. Nah, ini dinyatakan dengan A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara 2 besaran, di mana jika nilai salah satu besaran bertambah, maka nilai yang lainnya akan berkurang. Nah, ini dinyatakan menjadi A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Nah, materi sudah selesai nih. Kita masuk ke home, lalu kita masuk ke contohnya, supaya bisa memahami. Ini ada contoh perbandingan senilai. Katanya di sini ada soal, sebuah pabrik kue, yaitu untuk membuat kue donat, membutuhkan 5 kg gula untuk 10 kg tepung. Nah, jika pabrik tersebut mempunyai 15 kg gula, maka banyak tepung yang dibutuhkan berapa? Nah, ini kenapa disebut perbandingan senilai? Karena jika semakin banyak gula, maka semakin banyak juga tepung yang akan digunakan. Nah, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Gulanya yaitu A dan tepungnya yaitu B. Nah, di sini diketahui A1 sama dengan 5, B1 sama dengan 10, dan A2-nya sama dengan 15. Ditanya yaitu B2. Kita masukkan ke rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kita masukkan nilai A1, nilai B1, nilai A2, dan B2 untuk ditanya. Kita salurkan silang, dapat 5 kali B2 sama dengan 10 kali 15. 10 kali 15 sama dengan 150. Nah, dari sini terdapat B2 yaitu 30. Kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal perbandingan berbalik nilai. Di sini kita punya soal, sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, maka persediaan beras akan habis dalam waktu. Nah, arti dari soal ini, jika suatu beras untuk 20 orang akan habis dalam waktu 12 hari, maka jika jumlah berasnya sama, diberikan kepada 25 orang, beras itu pasti akan habis kurang dari 15. Maka ini disebut berbalik nilai. Nah, kita ketahui bahwa 20 orang untuk 15 hari, dan untuk 25 orang untuk yang kita tanya nih, kita misalkan X. Kita masukkan pada rumusnya, didapat nilai X-nya yaitu 12. Jadi beras yang dihabiskan 25 orang akan habis dalam waktu 12 hari. Nah, sudah selesai nih contoh soalnya. Kita masuk pada kuisnya. Nah, untuk kuis ini teman-teman bisa mengklik start dan mengerjakannya dengan seksama dan hati-hati. Di sini saya mengerjakannya sesuai kemampuan saya ya. Berapakah nilai saya? Kita klik hasilnya. Wah, hasilnya 60. Nah, jika teman-teman ingin memperbaiki lagi untuk memperbaiki nilai kuisnya, teman-teman bisa mengklik ulang. Nah, jika teman-teman merasa masih belum yakin atau belum memahami materinya, teman-teman bisa mengulangnya dengan mengklik materi dan juga contoh soalnya. Nah, jika teman-teman sudah merasa nih sudah bagus, maka teman-teman bisa mengklik X. Apakah yang keluar? Yes. Nah, terima kasih.